Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 1 Deva Reza Pratama nomor presensi 05, yang kedua saya sendiri Mela Wulandari nomor presensi 15, yang ketiga Puspita Nur Anissa nomor presensi 19, dan yang terakhir yaitu Rahmawati Dewi nomor presensi 21. Adapun pembahasan materi yang akan kami bahas yaitu 1. Obligasi syariah ijarah, yang kedua pembiayaan ijarah, yang ketiga al-ijarah al-muntahiyah bi al-tamlik, dan yang terakhir yaitu al-qard. Baik, pembahasan yang pertama yaitu obligasi syariah ijarah berdasarkan Fatwa nomor 41 /DSN MUI /3/2004. Nah, apa itu obligasi syariah? Obligasi syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan oleh emiten kepada pemegang obligasi syariah, yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil atau margin atau fee, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo nanti. Selanjutnya ada tentang obligasi syariah ijarah. Obligasi syariah ijarah adalah obligasi syariah berdasarkan akad ijarah dengan memperlihatkan substansi Fatwa DSN MUI nomor 9 /DSN MUI /4/2000 tentang pembiayaan ijarah. Kemudian, pemegang obligasi syariah ijarah atau OSI dapat bertindak sebagai mustajir atau penyewa, dan dapat pula bertindak sebagai mujir atau pemberi sewa. Kemudian, emiten adalah kedudukannya sebagai wakil pemegang OSI, dapat menyewa ataupun menyewakan kepada pihak lain, dan dapat pula bertindak sebagai penyewa. Dalam Fatwa nomor 41 /DSN MUI /3/2004 tentang obligasi syariah ijarah mengeluarkan ketentuan-ketentuan khusus. Yang pertama yaitu akad yang digunakan dalam obligasi ijarah adalah ijarah dengan memperhatikan substansi Fatwa DSN MUI nomor 9 /DSN MUI /4/2000 tentang pembiayaan ijarah, terutama mengenai rukun dan syarat akad. Yang kedua, objek ijarah harus berupa manfaat yang diperbolehkan. Yang ketiga, jenis usaha yang dilakukan emiten tidak boleh bertentangan dengan syariah dengan memperhatikan substansi Fatwa DSN MUI nomor 20 /DSN MUI /9/2000 atau Fatwa nomor 40 /DSN MUI /9/2003 tentang pasar modal dan pedoman umum penerapan prinsip syariah di bidang pasar modal. Yang keempat, emiten dalam kedudukannya sebagai penerbit obligasi dapat mengeluarkan OSI baik untuk aset yang telah ada maupun aset yang akan diadakan untuk disewakan. Yang kelima, pemegang OSI sebagai pemilik aset atau manfaat dalam menyewakan aset atau manfaat yang menjadi haknya kepada pihak lain dilakukan melalui emiten sebagai wakil. Yang keenam, emiten yang bertindak sebagai wakil dari pemegang OSI dapat menyewa untuk dirinya sendiri atau menyewakan kepada pihak lain. Yang ketujuh, dalam hal emiten bertindak sebagai penyewa untuk dirinya sendiri, maka emiten wajib membayar sewa dalam jumlah dan waktu yang disepakati sebagai imbalan, sebagaimana jika penyewa dilakukan kepada pihak lain. Yang kedelapan, pengawasan aspek syariah dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah atau tim ahli syariah yang ditunjuk oleh Dewan Syariah Nasional MUI sejak proses emisi obligasi syariah ijarah dimulai. Yang kesembilan, kepemilikan obligasi syariah ijarah dapat dialihkan kepada pihak lain selama disepakati dalam akad.